Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Tia Utami, mahasiswi Tadris Matematika kelas 5B, akan mempresentasikan tentang proposal yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Problem Posing terhadap peningkatan kemampuan matematis siswa di SMK Veteran Kota Cirebon, dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang isi dari proposal penelitian yang terdiri dari pertanyaan penelitian, latar belakang, tinjauan literatur, masalah penelitian, desain penelitian yang akan digunakan, dan juga metode penelitian yang direncanakan. Pada pembahasan yang pertama, yakni pembahasan latar belakang penelitian, latar belakang penelitian ini ialah bahwa matematika merupakan basic science yang membentuk pola pikir dan sikap suatu individu. Mata pelajaran matematika sangat penting untuk dikuasai oleh seluruh siswa karena mata pelajaran ini diajarkan mulai dari jenjang SD hingga perguruan tinggi di universitas. Matematika harus dikuasai dengan sepenuhnya sehingga kemampuan matematis juga dapat meningkat. Akan tetapi, sangat disayangkan bahwa ilmu matematika masih dianggap sulit, bahkan rumit bagi seluruh siswa yang mempelajarinya. Fenomena ini juga terjadi di SMK Veteran Kota Cirebon. Setelah dilakukan observasi awal melalui WhatsApp group, didapat bahwa sebagian siswa mengalami kesulitan untuk mengerjakan soal yang diberikan oleh guru dengan sedikit perbedaan dengan contoh soal yang sudah diberikan sebelumnya. Lalu, saya berkonsultasi dengan salah satu guru pengajar di SMK Veteran Cirebon untuk mencoba menerapkan model pembelajaran problem posing. Problem posing ini diharapkan siswa akan lebih kreatif untuk membuat soal sendiri dengan tidak jauh berbeda dengan guru. Ini sesuai dengan pendapat dari Setiawan agar problem posing dapat membuat siswa lebih kreatif dan inovatif dalam mengerjakan soal. Melalui media problem posing ini, siswa diharapkan dapat membuat soal sendiri dan lebih rajin berlatih untuk mengerjakan soal agar lebih memahami dan meningkatkan kemampuan matematis siswa. Lalu, apa yang menjadi pernyataan dan pertanyaan masalah pada penelitian kali ini? Untuk pernyataan masalah berangkat dari fenomena latar belakang yang sudah dijelaskan tadi, bahwasanya pernyataan masalahnya ialah kemampuan matematis siswa di SMK Veteran Kota Cirebon masih tergolong rendah. Untuk pertanyaan masalah dalam penelitian kali ini ialah, adakah pengaruh yang positif diterapkannya model pembelajaran problem posing di SMK Veteran Cirebon terhadap kemampuan matematis siswa? Adapun relevansi dan pentingnya penelitian ini adalah bagi siswa untuk membantu siswa memecahkan soal matematika dengan mudah dan meningkatkan kemampuan matematis. Adapun bagi seorang guru adalah untuk membantu guru meningkatkan kemampuan matematis siswa. Dan bagi peneliti, yakni saya sendiri, yaitu untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan mengenai model pembelajaran problem posing untuk dapat diterapkan dan diaplikasikan ke depannya. Teori. Untuk tinjauan konsep pada penelitian kali ini ada 3, yakni model pembelajaran, problem posing, dan juga kemampuan matematis. Untuk yang pertama, konseptual yang pertama yakni model pembelajaran. Banyak para ahli yang mengemukakan tentang model pembelajaran ini. Di antaranya, menurut Trianto, bahwa pedoman yang digunakan sebelum mengorganisasikan sebuah kelas yakni model pembelajaran. Adapun menurut Safeudin Bediati pada tahun 2004, bahwa sebelum melakukan kegiatan perlu adanya rancangan pedoman yang membentuk
pembelajaran tujuan belajar tertentu juga memerlukan sebuah pedoman, yakni model pembelajaran. Dan yang ketiga, menurut Supriyahatiningrum pada tahun 2013 mengatakan bahwa mengelola pengalaman belajar siswa dan menggambarkan kerangka konsep agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai ialah model pembelajaran. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa menurut pandangan beberapa ahli ada kesamaan antara ciri khusus pada model pembelajaran, yakni adanya rencana sistematis atau pola. Dengan demikian, model pembelajaran dapat diartikan sebagai pola yang dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan pembelajaran hingga siswa mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Untuk pembahasan yang kedua, yakni konsep tentang problem posing. Problem posing terdiri dari dua kata dalam bahasa Inggris, yakni problem yang berarti masalah atau soal atau persoalan, dan pose yang berasal dari dalam bahasa Inggris yang berarti pengajuan atau mengajukan. Itu menurut Eccles dan Sedley pada tahun 1995. Problem posing memiliki beberapa pengertian. Juga disampaikan oleh Suyatno dan Jensen pada tahun 2005 menjelaskan bahwa problem posing merupakan proses perumusan masalah sederhana atau perumusan soal ulang ada dengan beberapa perubahan agar lebih mudah dan sederhana sehingga soal tersebut dapat terselesaikan. Yang kedua, problem posing ini ialah perumusan soal yang diberikan dengan soal yang terselesaikan dengan syarat-syarat tertentu yang diberikan oleh guru. Menurut Setiawan tahun 2004 juga mengemukakan bahwa problem posing terdiri menjadi dua kegiatan, yakni pembentukan soal yang berasal dari situasi pengalaman siswa atau pembentukan soal baru, dan juga yang kedua adalah pembentukan soal dari soal yang sudah ada hingga soal dengan kreasi terbaru dari siswa tersebut. Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa problem posing dapat merupakan sebuah pengajuan soal atau masalah yang dilakukan dengan cara membuat soal tidak jauh berbeda dengan apa yang telah diberikan oleh guru ataupun dari hasil pengalaman belajar siswa itu sendiri. Untuk konseptual yang ketiga, yaitu variabel yang ketiga, kemampuan matematis. Apa itu kemampuan matematis? Kemampuan matematis merupakan kemampuan individu untuk menghadapi sebuah permasalahan khusus dalam soal matematika ataupun dalam persoalan lain dalam kehidupan sehari-hari dalam dunia nyata. Kemampuan matematis terdiri dari penalaran matematis, cara komunikasi matematis, bagaimana memahami sebuah konsep matematika, cara untuk berpikir kreatif dan berpikir kritis, strategi dalam pemecahan masalah matematis, dan juga pemahaman matematis yang dikuasai. Dengan demikian, kemampuan matematis dapat dikatakan salah satu kemampuan yang dimiliki oleh individu agar dapat dengan mudah menyelesaikan soal matematika dan pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya dalam tinjauan literatur, ada juga tinjauan teori. Ada beberapa teori yang digunakan dalam penelitian kali ini. Yang pertama adalah teori pembelajaran kognitif, yang kedua adalah pemecahan masalah matematis, dan yang ketiga adalah teori berpikir kreatif. Untuk yang pertama, teori pembelajaran kognitif. Teori kognitif dapat secara sederhana merupakan teori yang menggambarkan bahwa problem atau proses pembelajaran adalah aktivitas internal yang terdiri dari beberapa proses. Yang pertama, memahami, mengingat, mengolah sebuah informasi yang diterima, menguasai strategi, problem solving, menganalisis, memprediksi, dan mengolah sebuah rasa. Teori yang kedua, yakni pemecahan masalah matematis. Menurut Gignac et al. Tahun 1922 menjelaskan bahwa keterampilan disusun dari yang paling mudah hingga yang paling sukar, dan salah satu tipe keterampilan yang derajatnya paling tinggi adalah suatu pemecahan masalah. Pemecahan masalah matematis atau mathematical problem solving dapat dikatakan sebagai kemampuan untuk menyelesaikan masalah matematis yang terdiri dari tahap memahami masalah awal, memilih strategi yang akan digunakan, melaksanakan strategi yang sudah dirancang tersebut, dan memeriksa kembali kebenaran hasil yang telah didapat dari pengerjaan soal. Untuk teori yang terakhir, yakni teori yang ketiga, yaitu berpikir kreatif. Menurut MC Gregor tahun 2007, berpikir kreatif adalah sebagai sebuah proses yang diarahkan untuk mengolah pengetahuan baru, perspektif konsep yang baru dan yang berbeda. Sementara menurut Isaacson et al. Tahun 2004, proses konstruksi ide yang ditekankan pada aspek kemudahan, keluasan, kerincian, dan keterbaruan,
dapat disimpulkan bahwa di dalam uraian di atas, berpikir kreatif adalah sebuah proses mendapatkan wawasan baru untuk memudahkan memahami sesuatu termasuk soal matematika. Nah, dalam penelitian kali ini menggunakan teori tersebut dan berkesesuaian serta memiliki keterkaitan dengan rencana penelitian yang akan dilakukan. Teori pembelajaran kognitif dapat digunakan sebagai teori pembelajaran yang dimana salah satu prosesnya terdapat pemecahan masalah atau sering kita sebut dengan problem solving, yang dalam penelitian ini dikhususkan kepada pemecahan masalah matematis atau mathematical problem solving dengan menerapkan model pembelajaran, yakni model pembelajaran problem posing, yang diharapkan dapat merangsang siswa untuk berpikir kreatif, membuat soal baru untuk mempermudah proses pemahaman soal matematika, dan dapat meningkatkan kemampuan matematis siswa. Dalam tinjauan literatur juga, selain ada tinjauan konseptual dan juga tinjauan teori, ada juga tinjauan dari penelitian terdahulu. Nah, dalam penelitian kali ini, saya menggunakan 3 penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Solu pada tahun 2004 yang berjudul Meningkatkan Pemahaman Siswa terhadap Materi Matriks melalui Problem Posing di kelas 10, Mas Bahrul Mubarok Toronipa. Dan yang kedua adalah penelitian yang sudah dilakukan oleh Jensen pada tahun 2005 yang berjudul Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Pokok Bahasa Bilangan Bulat melalui model pembelajaran problem posing di kelas 8 SMP Negeri 2 Kendari. Dan yang ketiga adalah penelitian yang sudah dilakukan oleh Siswono dan Tatagyuli Eko yang berjudul Pembelajaran Matematika Berbasis Pemecahan Masalah untuk Meningkatkan Berpikir Kreatif Siswa. Selanjutnya ada desain penelitian. Desain penelitian yang dilakukan dalam penelitian kali ini adalah dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan eksperimental atau experimental research. Terdiri dari teknik pengumpulan data, instrumen yang diperlukan, sumber data, populasi, teknik pengambilan sampelnya, dan teknik analisis datanya. Untuk pembahasan yang pertama yakni tentang teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama adalah data awal sebagai proses perencanaan model pembelajaran problem posing yang didapatkan dari hasil belajar matematika dari salah satu guru pengajar matematika di sekolah tersebut. Yang kedua, data tentang proses penerapan model problem posing secara berkelompok diambil dari lembar observasi penelitian yang akan dibagikan kepada siswa. Yang ketiga adalah data tentang hasil belajar siswa akan diambil dari tes hasil belajar siswa. Dalam hal ini, siswa akan diberikan soal post-test di akhir pembelajaran sebagai tolak ukur pencapaian dari problem posing yang telah diterapkan. Untuk yang kedua, instrumen yang diperlukan. Instrumen yang diperlukan terbagi menjadi 3 instrumen. Yang pertama adalah skala penilaian hasil belajar dari hasil belajar post-test yang telah diberikan. Yang kedua adalah soal pretest dan post-test. Yang ketiga ada angket siswa mengenai pengalaman penerapan model pembelajaran problem posing, apakah disukai ataupun tidak, apakah menyenangkan dan tidak, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu sumber data. Sumber data dalam penelitian ini adalah guru matematika dan siswa kelas 11 jurusan akuntansi di SMK Veteran Cirebon. Untuk populasi yang digunakan adalah populasi sekunder, yakni kelompok siswa kelas 11 jurusan akuntansi di SMK Veteran Cirebon. Yang kelima, teknik pengambilan sampelnya, menggunakan teknik pengukuran melalui hasil belajar siswa yang didapat dari post-test yang telah diberikan. Yang keenam, yang terakhir adalah teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian kali ini adalah teknik analisis uji T independen. Sekian proposal dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.